Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 14 kecamatan dan 74 nagari, dengan ibu kota Arosuka. Luas wilayahnya sekitar 37.875 km persegi dan terletak di ketinggian 329 hingga 1.458 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solok memiliki jumlah penduduk sekitar 384.091 jiwa dan memiliki 3 iklim, yaitu dingin, sejuk, dan sedang. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu, Posyandu di Kabupaten Solok melalui binaan dinas instansi terkait dan tim penggerak PKK sudah menyikapi dengan membentuk posyandu model di setiap kecamatan, nagari, dan jorong. Posyandu di Kabupaten Solok saat ini bukan hanya sekedar pelayanan kesehatan, akan tetapi posyandu sudah berkembang menjadi posyandu yang multifungsi yang dapat menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah kesehatan, dan juga menjadi pusat informasi, konsultasi, pendidikan, ekonomi, penataan lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta beberapa kegiatan lainnya. Dari 607 posyandu yang ada di Kabupaten Solok, Posyandu Kasih Bunda II yang terletak di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, dan berjarak sekitar 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Solok, merupakan sebuah posyandu yang sudah mengintegrasikan beberapa layanan sosial dasar lainnya di posyandu seperti BKB, PAUD, BKR, BKL, pola asuh anak dalam keluarga, dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Kader Posyandu Kasih Bunda II, berjumlah 5 orang. Saya sendiri bernama Ridawati sebagai kedua kader. Saya Siti Kodji sebagai sekretaris Kader Posyandu Kasih Bunda II. Saya Jusmalidan sebagai anggota. Saya Miswalizar sebagai bendahara. Saya Yus Asmi sebagai anggota. Sebagai kader Posyandu Kasih Bunda II, kami memiliki pembagian sasaran, di mana masing-masing kader bertanggung jawab atas sasarannya masing-masing. Di antaranya bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, pos dan wos, dan lansia. Kami dari Posyandu Kasih Bunda II memiliki beberapa inovasi, di antaranya Keluarga Hebat Irama 1821, kemudian arisan jamban, arisan ibu balita, dan arisan ibu hamil, dan pos gizi. Dengan itu, kami bisa meningkatkan kunjungan sasaran ke posyandu. Kami berkomitmen akan meningkatkan kinerja posyandu. Kami berkomitmen untuk mengentaskan stunting di Kecamatan Payung Sekaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Posyandu di Kasih Bunda II dikenal dengan istilah Posyandu 8 langkah, di mana langkah pertama adalah pendaftaran, langkah kedua penimbangan, langkah ketiga pencatatan, langkah keempat penyuluhan, langkah kelima pelayanan kesehatan. Di samping melaksanakan 5 langkah tersebut, Posyandu Kasih Bunda II juga sudah mengembangkan kegiatannya dengan langkah ke-6, yaitu upaya peningkatan ekonomi keluarga atau UP2K. Kemudian langkah ke-7, yaitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman obat keluarga. Yang menarik dari Posyandu ini adalah pada langkah ke-8, yaitu pembinaan pola asuh anak dalam keluarga melalui gerakan yang dikenal dengan istilah Gerakan Keluarga Hebat Irama 1821, yaitu sebuah gerakan yang mengajak para orang tua untuk menghentikan semua kegiatan dan penggunaan gadget seperti handphone, smartphone, tablet, atau laptop sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada 4 anjuran kegiatan dilakukan dalam Gerakan Keluarga Hebat ini yang disingkat dengan IRAMA, yaitu beribadah, belajar, berkomunikasi, dan terakhir bermain di dalam keluarga. Sedangkan untuk arti 1821 adalah menunjukkan waktu, di mana pukul 6 sampai dengan pukul 9, di mana waktu tersebut merupakan waktu yang sangat efektif untuk keluarga. Gerakan ini selalu diserukan kepada semua sasaran posyandu. Posyandu ini sudah melaksanakan layanan pijat bayi oleh bidan atau kader yang sudah terlatih. Di posyandu ini sekaligus juga melatih para orang tua untuk memijat bayinya sendiri. Program ini bertujuan agar bayi selalu sehat, nyaman, dan meningkatkan kualitas penyerapan air susu ibu. Inovasi selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Raja Sehat.
Raja Sehat juga semacam gerakan di tengah-tengah masyarakat mengenai himbauan untuk meramaikan arisan jamban keluarga. Arisan jamban merupakan kegiatan membangun jamban sehat permanen secara bergantian sebagai solusi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Tahap kegiatan antara lain pendataan, pemicuan CLTS, sosialisasi arisan jamban, pembentukan kelompok arisan jamban, pertemuan rutin, pembangunan jamban sehat, dan monitoring. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2016 pada Posyandu Kasibunda II dan dikembangkan ke semua jorong yang ada di Kecamatan Payus Kaki, yaitu berjumlah 11 jorong. Inovasi arisan jamban ini sangat progres dalam percepatan untuk mencapai nagari ODF, khususnya akses jamban sehat permanen, dan akan terus dilanjutkan untuk semua jorong sehingga semua yang belum punya jamban dari kalangan masyarakat mampu ataupun kurang mampu bisa membangun jamban dalam waktu tertentu. Untuk cakupan arisan jamban sehat ini, hingga Desember 2019, sebanyak 10 kelompok dengan 197 peserta. Inovasi selanjutnya adalah Sultan Bayur, yaitu konsumsi tanam buah dan sayur. Ini sebuah gerakan untuk menganjurkan masyarakat mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Di sini masyarakat diberikan bantuan berupa bibit sayur dan ditanam di pekarangan rumah. Ini dimaksudkan agar persediaan sayur dan buah untuk setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dan bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Terdapat sebanyak 203 paket bibit, buah dan sayur dan diberikan langsung kepada kelompok dasawisma, ibu balita peserta pos gizi, dan masyarakat yang menjadi sasaran. Tabungan balita. Tabungan balita dilakukan untuk mengajarkan balita sedini mungkin untuk hidup hemat menabung. Tabungan ini bisa diambil 1 kali dalam setahun dan juga dapat digunakan sebagai sumbangan dana sehat Posyandu. Tabungan ibu hamil. Tabungan ibu hamil digunakan sebagai persiapan dana untuk persalinan bagi ibu hamil. Tabungan ibu hamil dikumpulkan oleh kader Posyandu. Arisan ibu balita. Arisan ini dilakukan setiap hari buka Posyandu. Inovasi ini telah dilakukan sejak tahun 2016. Arisan ini terbukti menambah ketertarikan ibu-ibu balita untuk berkunjung ke Posyandu, sehingga meningkatkan capaian DS. Sertifikat ASI eksklusif. Pemberian sertifikat ASI eksklusif sudah dilakukan sejak tahun 2016. Pemantauan ASI eksklusif dilakukan oleh kader Posyandu dan pembelian kertas sertifikat oleh dana Puskesmas Sirukam. Sertifikat lulus imunisasi. Jika balita telah menyelesaikan imunisasi lengkap, akan diberikan sertifikat imunisasi sebagai bentuk penghargaan bagi orang tua balita yang telah memberikan hak anak mereka. Kriteria anak yang diberikan sertifikat imunisasi adalah jika telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi DPT, serta campak booster yaitu pada usia 2 tahun. Pemberian sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Puskesmas, Ketua PKK, dan Bidan Jorong selama 4 kali periode dalam 1 tahun. Untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu, kader Posyandu sudah melakukan inovasi pembagian daerah binaan kader per kelompok sasaran. Masing-masing kader Posyandu akan memiliki wilayah binaan dan bertanggung jawab akan kehadiran warga binaan untuk datang ke Posyandu. Di samping itu, juga ada kegiatan Gebyar Posyandu. Gebyar Posyandu ini merupakan inovasi Posyandu yang menghadirkan dokter ke Posyandu. Untuk dokter gigi, memeriksa gigi balita 1 kali dalam 6 bulan. Kegiatan ini lebih menambah daya tarik di Posyandu. Intervensi berhenti merokok. Di Posyandu Kasibunda II juga dilakukan upaya untuk meningkatkan perilaku keluarga tidak merokok, antara lain penyuluhan tentang bahaya merokok, sosialisasi kawasan bebas asap rokok, dan pelatihan acupressure atau totok berhenti merokok. Dan banyak lagi inovasi lainnya yang sudah dikembangkan di Posyandu Kasibunda II ini, antara lain inovasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Posyandu melalui gerakan cuci tangan pakai sabun atau yang disingkat dengan CTPS dengan 7 langkah. Gerakan sayang ibu melalui program P4K, kelas ibu hamil, kantong persalinan dan papan monitor ibu hamil, ambulan desa, pemeriksaan golongan darah. Kemudian ada juga kegiatan kelompok pendukung ASI, kegiatan pos bindu PTM, hari khusus menu makan ikan, penyehatan lingkungan dengan kader Jumantik, kantong informasi, corong Posyandu dana sehat, kelas ibu balita, dan kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah dana sukarela.
Pembinaan terhadap posyandu di Kabupaten Solo sudah dilakukan berjenjang, mulai dari kabupaten melalui Pokjanal Kabupaten, Pokjanal Kecamatan, dan Pokjanagari. Posyandu ini dilakukan setiap bulannya, yang dihadiri oleh pengurus Pokja Posyandu, TPPKK Pokja 4 Nagari, TPPKK Pokja 4 Kecamatan, dan anggota Dasawisma, serta binaan dari UPT terkait lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintahan Kecamatan Payus Kaki dengan ini menyatakan berkomitmen untuk meningkatkan posyandu di Kecamatan Payus Kaki. Mari kita bersama-sama mengajak seluruh warga masyarakat Kecamatan Payus Kaki untuk beramai-ramai datang ke posyandu guna mendapatkan pelayanan kesehatan untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya. Mari bersama-sama kita entaskan stunting di Kecamatan Payung Kaki. Kami yakin dengan kebersamaan kita akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat. Posyandu, oke! Payung Kaki, jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Dinas Kominfo Kabupaten Solo melaporkan.